Orang misalnya pelayanan, pendeta lah, kita omong pendeta. Kalau khotbah mulai orientasi uang, dia tidak akan beritakan Injil lagi. Bagaimana caranya khotbah dan menghasilkan banyak uang? Tutup aja kebenaran, pasti laku. Pasti laku. Kan itu yang paling banyak dicari di zaman ini. Khotbahnya dipenuhi dongeng. Itu paling laku. Kalau khotbah kebenaran, menyatakan kebenaran, banyak musuh. Sampai Paulus sendiri dalam sebuah ayat ya, di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-16, Paulus berkata dengan tegas di sana, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Banyak orang memusuhi Paulus gara-gara ngomong kebenaran. Kalau mau diterima oleh dunia, jangan korek-korek dosa, jangan korek-korek proyek atau area setan, jangan. Aman kamu, kaya kamu. Saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, kita hari ini membahas bagian terakhir dari seri khotbah Roh Allah dan orang Kristen. Roh Allah adalah salah satu pemberian terbesar dari Bapa di sorga bagi kita. Tentunya ketika Allah mengaruniakan Tuhan Yesus bagi kita, itu sudah sangat luar biasa, dan lebih luar biasa lagi Roh Kudus diberikan bagi Anda dan saya, manusia daging, dan daging kita ini lemah, saudara-saudara. Rasanya kalau tanpa Roh Kudus tidak ada yang mampu, tidak ada yang bisa menjalani hidup ini dengan penuh tantangan. Apalagi tantangan-tantangan yang memang harus terjadi akibat dosa. Sebelum Adam dan Hawa berdosa, pasti ada masalah juga, tetapi tidak seberat ketika sudah ada dosa. Dan kita semua ini adalah keturunan Adam dan Hawa. Tuhan tahu kita lemah, Tuhan tahu kita tidak mampu, maka Dia menjanjikan Roh Kudus, dan janjinya itu digenapi di hari Pentakosta. Roh Kudus sudah dicurahkan, garis bawahi, sudah dicurahkan. Roh Kudus ada, itu masalah kita buka hati dengan rendah hati, minta Roh Kudus kuasai dan kendalikan kita. Dan kalau Anda dan saya melakukan itu, Roh Kudus masuk dalam diri saya dan Bapak Ibu, para kepala keluarga, ibu rumah tangga, para pelayan, pendeta, orang-orang muda, jemaat tanpa kecuali. Maka yang terjadi adalah kita akan mengalami kelegaan, kemerdekaan, kemenangan luar biasa. Dan sepanjang seri khotbah ini adalah yang terakhir. Beberapa bagian sebelumnya saya sudah beri penekanan pada setiap poin bahwa bertemunya atau masuknya Roh Allah dalam diri kita sebagai orang yang kemudian menjadi percaya kepada Tuhan Yesus Kristus, itu akan membuat kita merdeka atau menang dari rasa takut akan maut atau neraka. Itu disingkirkan betul-betul. Kita bahkan diganti dengan keyakinan yang begitu kuat bahwa kapanpun nomor urut kematian saya dan saudara, yang kita sama-sama lagi tunggu nomor antrian itu, kapanpun terserah Tuhan, kita pasti masuk surga. Amin, saudara. Namun kalau sebelum waktu itu tiba, tidak menutup kemungkinan saya dan saudara bisa jatuh dalam dosa. Dan ketika jatuh dalam dosa, kita mengaku dosa. Di sana setan tetap dakwa kita supaya kita tidak bangkit. Biasanya pengakuan yang disertai dengan pemahaman yang benar dan dengan pertolongan Roh Kudus tentunya akan membuat kita bangkit, bahkan kita maju, bukan maju biasa, bahkan berlari di dalam roh kita, berlari di dalam iman kita untuk semakin terus berkenan kepada Allah Tritunggal. Yang berikut adalah bahwa roh memerdekakan kita atau membuat kita menang dari roh dunia. Roh dunia yang saya sudah bahas itu adalah roh yang kalau dia masuk dan menjajah orang, maka orang akan menjadi tidak suka firman.
orang akan suka memutarbalikan firman, orang akan lebih suka menerima hiburan-hiburan palsu daripada hiburan dari firman Allah. Tapi kalau kita yang sudah merdeka, kita justru senang. Bahkan kadang-kadang khotbah yang sebenarnya menyakitkan, bikin tersinggung. Tetapi kita dimampukan oleh Roh untuk berkata, ini makanan yang baik, ini makanan yang lezat, ini pelajaran atau ajaran yang sehat, yang akan menyehatkan rohani saya dan Bapak Ibu. Dan yang minggu lalu saya bahas itu adalah Roh Allah membuat kita merdeka atau menang dari sifat egosentris. Penekanan utama dari poin itu adalah orang yang sudah dimerdekakan oleh Roh pasti punya rasa rindu supaya orang lain mengalami hal yang sama dengan kita. Hal yang sama yang dimaksud adalah keselamatan, bagaimana indahnya dipimpin Roh Kudus dan lain sebagainya. Kita akan berusaha menarik suami, istri, anak, kakak, adik, mertua, kawan, kenalan. Mau bicara apa saja, mau bisnis, omong bisnis, ujung-ujung lari ke sana. Mau omong sepak bola, ujung-ujung lari ke sana. Mau omong politik bahkan, ujung-ujung lari bilang, ada waktu kita ke gereja dulu, kayak begitu. Biasanya orang yang punya hati dimerdekakan dari sifat egosentris, mirip-mirip begitu. Dia tidak terlalu penginjilan yang buka ayat, buka komentar, bahasa Yunani, Ibrani. Tidak, dia hanya ajak atau berbagi cerita pengalaman, bagaimana dia disembuhkan, bagaimana dia ditolong. Karena saya percaya semua kita punya kesaksian-kesaksian. Waktu kita susah, kita sulit, kita menderita, kita menangis, kita sendiri, tidak ada orang peduli kita. Di sana Tuhan datang dengan kasih-Nya, dengan kuasa-Nya, dengan keajaiban-keajaibannya. Dan kita ada sebagaimana kita ada hari ini. Saya pikir itu akan menjadi kesaksian yang sangat menarik untuk menarik orang lain datang kepada Tuhan. Dan hari ini yang terakhir adalah saya ajak kita buka Roma pasal 8 ya. Mulai ayat 5. Kita akan baca bergantian ayat-ayat ini sampai saya suruh berhenti di mana begitu ya. Saya lebih dahulu, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal yang dari daging. Mereka yang hidup menurut roh memikirkan hal-hal yang dari roh. 6, Bapak Ibu jemaat. Karena keinginan daging adalah maut, tetapi keinginan roh adalah hidup dan damai sejahtera. Ayat 7, sebab keinginan daging adalah perseteruan terhadap Allah, karena ia tidak takluk kepada hukum Allah. Hal ini memang tidak mungkin baginya. 8, jemaat terkasih. Mereka yang hidup dalam daging tidak mungkin berkenan kepada Allah. Ayatnya yang ke-9, tetapi kamu tidak hidup dalam daging, melainkan dalam roh, jika memang roh Allah diam di dalam kamu. Tetapi jika orang tidak memiliki roh Kristus, ia bukan milik Kristus. Roh Kristus di situ istilah lain bagi Roh Kudus ya. 10. Tetapi jika Kristus ada di dalam kamu, maka tubuh memang mati karena dosa, tetapi roh adalah kehidupan oleh karena kebenaran. 11 saya, dan jika roh Dia yang telah membangkitkan Yesus dari antara orang mati diam di dalam kamu, maka Ia yang telah membangkitkan Kristus Yesus dari antara orang mati akan menghidupkan juga tubuhmu yang fana itu oleh rohnya yang diam di dalam kamu. 12 jemaat. Jadi saudara-saudara, kita adalah orang berhutang, tetapi bukan kepada daging, supaya hidup menurut daging. 13 sama-sama 2-3. Sebab jika kamu hidup menurut daging, kamu akan mati. Tetapi jika oleh roh kamu mematikan perbuatan-perbuatan tubuhmu, kamu akan hidup. Bapak Ibu jemaat terkasih, di seri terakhir ini kita akan menyoroti bahwa Roh Kudus atau roh Allah membuat kita merdeka atau menang dari kedagingan. Bagian yang kita baca berbalas-balasan hanyalah salah satu bagian dari begitu banyak bagian yang disinggung oleh para rasul, bahkan Tuhan Yesus sendiri, tentang betapa bahayanya yang namanya kedagingan itu, saudara-saudara. Bahwa kedagingan ini adalah satu masalah iman
atau tantangan kita, lawan kita secara rohani yang tidak boleh dipandang enteng, saudara-saudara. Nah, hari ini saudara-saudara, karena ada perjamuan kudus, saya akan menyebarkan dua hal saja kepada saudara. Yang pertama, saya akan mulai dengan bahaya daripada kedagingan. Ada sejumlah bahaya dari kedagingan dengan sejumlah dukungan data di dalam firman Tuhan yang akan mengingatkan kita betapa bahayanya kedagingan itu dan betapa pentingnya saya dan Bapak Ibu dimerdekakan dari kedagingan ini. Bahaya yang pertama, saudara-saudara, ialah bahwa kalau orang dikuasai oleh kedagingan, kedagingan itu akan mengalahkan keinginan-keinginan baik, niat-niat baik yang ada dalam diri kita. Jadi kita sudah niat baik, ingin berubah, ingin bertobat, ingin maju di dalam iman, ingin mengasihi Tuhan, ingin mengasihi sesama, ingin mengampuni orang yang bersalah. Tapi kalau kedagingan ini masih menjajah kita, itu sulit Bapak Ibu. Kita hanya sampai kepada tahap rindu, ingin, niat, tapi tidak akan terjadi. Bahkan yang terjadi sebaliknya. Kita menginginkan yang baik, tapi yang terjadi justru yang tidak baik. Bapak Ibu terkasih, tidak ada manusia yang kebal dengan hal ini, baik yang belum bertobat atau yang sudah bertobat. Tidak ada yang kebal dengan pergumulan yang satu ini, kekasih-kekasih Allah. Bapak Ibu, lihat bagaimana Petrus begitu bersemangat, bukan? Yang lain goncang, saya tidak goncang. Yang lain lari, saya tidak lari. Saya rela di penjara, saya rela mati, segala macam. Lalu Tuhan Yesus bilang, Petrus, sebelum ayam berkokok 2 kali, malam ini engkau menyangkal aku 3 kali. Oh, Petrus tidak terima itu. Tetap kelihatan semangat, artinya Petrus punya niat yang luar biasa, saudara-saudara. Dan Petrus dengan niat kebaikannya itu, dia yakin seyakin-yakinnya bahwa dia tidak akan menyangkal. Tidak akan. Jadi kita habis di niat saja. Tapi Anda lihat di Taman Getsemani, Tuhan Yesus bilang doa. Saya merapat ke sana sedikit, saya doa. Kalian doa, bukan doa tidur. Semua tidur. Tapi karena Petrus yang paling kelihatan bersemangat, Tuhan fokus omong ke dia. Petrus, kamu tidak bisa jaga 1 jam dengan saya kah? Ingat, roh itu penurut, daging itu lemah. Makanya dalam Matius pasal 26 ayat 41, Tuhan Yesus bilang begini, saudara-saudara. Berjaga-jagalah dan berdoalah supaya kamu jangan jatuh ke dalam pencobaan. Kenapa? Roh memang penurut, tetapi daging lemah. Ungkapan roh memang penurut tapi daging lemah hanya mau mengingatkan kepada kita semua yang ada di ruangan ini atau yang sedang ikut melalui live bahwa di dalam diri saya dan saudara itu, dengar catatan penting, yang bertobat yang belum bertobat sama saja. Dalam diri kita itu ada 2 daya tarik yang saling berjuang, yang saling berlawanan di dalam diri kita. Daya tarik ke hal-hal yang baik dan daya tarik kepada hal-hal yang tidak baik. Dan kalau kedagingan lebih kuat, kita akan cenderung, bahkan sering, bahkan selalu kepada hal-hal yang tidak baik. Yang baik hanya sebatas niat. Tidak akan ada dia punya realisasi. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, ini perlu dibahas di bagian terakhir ini. Supaya ini menjadi berkat bagi saya dan saudara. Di bagian yang lain, Rasul Paulus sendiri berkata dalam Galatia pasal 5 ayatnya yang ke-17. Perhatikan ayat ini Bapak Ibu. Sebab keinginan daging berlawanan dengan keinginan roh. Ya. Dan keinginan roh berlawanan dengan keinginan daging. Karena keduanya bertentangan. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Sehingga kamu setiap kali tidak melakukan apa yang kamu kehendaki. Niatnya kalau ketemu ini orang yang omong saya punya nama, saya akan salam, ya kan? Atau minimal saya akan senyum. Aduh, tapi kalau sudah ketemu, buang muka. Niatnya, saya kan ketemu bapak-bapak,
Pokoknya beta su niat berhenti rokok nih misalnya. Niat. Tapi ketika duduk dengan pegawai-pegawai PT Semen, artinya begini, mulai asap tuh keluar, dia bilang, wah ini memang su niat, ini dong, ini memang cial. Saya yakin keinginan itu ada. Saya sudah niat mau berhenti mabok. Saya sudah niat supaya tidak terikat lagi dengan film porno. Saya sudah niat supaya kalaupun pacaran ya kudus lah. Ya, jangan kayak orang pagar kali kok tangkap udang lele apa segala macam di situ. Jadi sudah ada niat. Hanya saudara lihat tuh, hanya habis di niat. Pokoknya saya akan usaha pakai saya punya mulut, omong yang tepat sasaran, omong yang membangun, tidak ikut campur orang. Coba latih. Fokus. Tapi nanti ketemu dengan kawan reunian, ya mulut sama semua. Kalah lagi. Saya itu juga agak mirip-mirip Petrus sedikit. Dalam sebuah KKR, pelajar. Waduh, pengkhotbahnya memang khotbah kelas. Main motivasi orang luar biasa. Ayat kurang banyak, tapi motivasinya tuh. Dan berujung altar call. Siapa yang memberi hidupnya dan tidak mau pacaran sampai berhasil. Berhasil ini maksudnya studinya berhasil. Kan ini baru tamat-tamat SMA kan. Jadi supaya studinya berhasil nanti sampai kuliah dulu. Baru mau pacaran atau sudah berhasil baru pacaran. Beta lari itu dari air mata. Pokoknya belari itu dengan tangisan yang aduh pokoknya tidak ada yang bisa bendung itu air mata. Menangis saja hamba. Ya kan? 1 minggu kok. 1 minggu kemudian ini masih cinta-cinta anak-anak putih abu-abu ya. 1 minggu. Jadi sama Nona satu. Beli Nona itu janji semua saya lupa sama sekali. Padahal itu tuh sudah kategori menurut saya itu sudah levelnya natsar itu. Saya udah natsar itu janji Tuhan. Sadrak, Mesak, Abednego. Maksudnya waktu itu saya ingat di khotbah Sadrak, Mesak, Abednego ya kan SMA, pas topiknya SMA kan. Sadrak, Mesak, Abednego. Jadi beta sudah yang disentuh, dipengaruhi begitu luar biasa. Apalagi kita gereja karismatik ini kalau pemain-pemain musiknya jago, WL-nya enak, tekan kunci pas, tusuknya tuh pas. Menangis. Pacaran habis. Berangkat sekolah teologi ya. Naik meja operasi. Saya tidak ada kepekaan yang gimana-gimana. Tapi saya yakin dengan Tuhan tegur. Loh ini sudah janji loh. Ini kan saya bilang kategori natsar. Dan kalau sudah natsar itu jangan main-main kekasih Allah. Baca itu pengkhotbah pasal 5 mulai ayat 3 dan seterusnya. Kalau sudah janji apa dengan Tuhan, jangan coba-coba putar sana putar sini. Kita tidak lebih baik dari Yunus. Yunus saja disuruh ikan telan, apalagi kita. Perhatikan ini ayat. Kalau engkau bernasar kepada Allah, janganlah menunda-nunda menepatinya, karena ia tidak senang kepada orang-orang bodoh. Tetap tepatilah nasarmu. Harus ditepati, saya lupa begitu. Waktu itu. Dan ujung-ujung naik meja operasi, turun brok. Usus turun. Dengan ISIS dan sekalian ya. Ayat berikut, perhatikan nih Bapak Ibu. Lebih baik engkau tidak bernasar daripada bernasar tetapi tidak menepatinya. 5. Janganlah mulutmu membawa engkau ke dalam dosa. Dan janganlah berkata di hadapan utusan Allah bahwa engkau kilaf. Tidak ada utusan Allah siapa? Tidak ada di hadapan Tuhan. Beta salah omong. Tidak bisa. Allah pegang kata-kata. Allah pegang janji kita. Tidak ada bilang, Pak Pendeta hilaf. Ini kayak mana? Oh menembak Tuhan langsung. Kok beta ini siapa lu zambaran? Jangan di hadapan utusan Allah bilang, aku hilaf. Oh no. Terus. Apakah perlu Allah menjadi murka atas ucapan-ucapanmu dan merusakkan pekerjaan tanganmu? Bapak Ibu, dosa sebesar apapun Tuhan ampuni. Tapi janji sekecil apapun Tuhan tuntut. Ulang. Dosa sebesar apapun saya dan saudara
minta ampun, Allah ampuni. Anda seputih salju, seputih bulu domba. Tapi kalau pernah janji apa-apa dengan Tuhan Allah, tolong ingat kembali. Jangan sampai kerja apa-apa tidak ada hasil, rusak. Bikin ini rusak, ini rusak, ini rusak, itu rusak. Karena setelah cek and recheck, ada komitmen, ada janji entah 15 tahun lalu, 20 tahun lalu, 4 tahun lalu. Silakan minta Roh Kudus ingatkan. Jadi, Bapak Ibu terkasih yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Tapi juga jangan takut bikin janji. Karena setan kadang-kadang tahu khotbah-khotbah kayak begini, setan bilang itu jangan bikin janji, parah. Harus berani juga, tapi minta pimpinan Roh Kudus supaya kita mampu. Nah, itulah kenapa kita menyoroti bahaya dari kedagingan, di mana membuat niat baik kita itu tidak bisa terjadi atau kita kalah hanya sampai di level niat. Jangankan Anda dan saya, level Paulus saja, Paulus akui mau buat yang baik, tapi yang tidak baik yang terjadi. Makanya di dalam Roma pasal 7 mulai ayat 18. Ini pengalaman pribadi seorang rasul. Dia bilang apa? Sebab aku tahu bahwa di dalam aku, yaitu di dalam aku sebagai manusia, tidak ada sesuatu yang baik. Sebab kehendak memang ada di dalam aku, tetapi bukan hal berbuat apa yang baik. Tapi kemudian di ayat 19 dia bilang begini. Sebab bukan apa yang aku kehendaki, yaitu yang baik yang aku perbuat, melainkan apa yang tidak aku kehendaki, yaitu yang jahat yang aku perbuat. Iya, bukan apa yang aku kehendaki yaitu yang baik, tapi yang jahat yang tidak aku kehendaki. Saya tidak mau menyakiti istri, saya tidak mau menyakiti anak-anak, saya tidak mau menyakiti suami, saya tidak mau menyakiti orang tua. Tapi yang terjadi sebaliknya. Nah, ini kita harus ditolong nih. Nah, kalau sudah keadaan seperti ini, ingat nama lain dari kedagingan itu adalah dosa. Dosa, hawa nafsu, kedagingan, nah itu sama tuh, keinginan duniawi, sama itu. Jadi Paulus bilang kalau sampai sudah terjadi begini, oh ini bukan aku lagi, tapi dosa yang di dalam aku yang melakukan itu. 20, perhatikan Bapak Ibu. Jadi jika aku berbuat apa yang tidak aku kehendaki, Ya. maka bukan lagi aku yang memperbuatnya, Lalu siapa? tetapi dosa yang diam di dalam aku. Tetapi dosa yang diam di dalam aku. Dosa ini aku benci, tapi buat lagi. Benci, tapi buat lagi. Akhirnya sampai kepada level benci tapi cinta. Sudah level benci tapi cinta juga gitu loh. Karena waktu buat rasa stres, tapi kalau tidak buat pengen banget. Kondisi kayak begini, siapa mau terus-terus begini? Kita datang gereja, kita dengar firman Allah, Roh Kudus bekerja, Roh Kudus akan merdekakan kita. Bahkan sampai saya pernah mendengar, kami layani banyak orang yang mereka punya penyimpangan seksual. Orientasi seksualnya menyimpang. Mereka tuh sampai sudah komitmen, saya tidak mau lagi Bapak. Tebeta nih Bapak, segala cuaca. Di semua cuaca, mau hujan, mau banjir, mau panas, mau gontor, mau kilat, sapu semua. Ini apa sah? Lu mau marungga, brokoli, pokoknya apa, daun kom, semua. Bila perlu blender bikin jus. Hanya ku penggaul yang paham Beb omong. Semua segala cuaca. Ini ada sampai mengaku begitu. Mau bertobat apa segala macam. Tapi karena saya lihat tidak memberi diri dipimpin terus. Akhirnya miring lagi. Niatnya sudah bagus. Sampai saya sudah dengar dari kesaksian, saya no comment. Tidak omong banyak-banyak, kan orang lagi curhat kita harus dengar. Waduh, ini curhatannya ini benar-benar mengaku. Beta pernah ada, ini laki-laki gagah. Beta pernah ada Pak ini. Bikin apa? Hompilah. Jadi batinta di les tambom. Jadi beta juga yang pernah ada ibu ini, tapi ada yang Pak ini juga pernah. Beta pun kepala ini kita tikam gitu loh. Ini Pak, Ibu.
Semua sapu Bapak. Hobi. Segala cuaca. Tapi ada sampai tahap tuh mau bertobat gitu loh. Tapi terakhir beta lihat mungkin karena sukses sedikit. Jadi ke ibadah-ibadah begini senada hati. Biasa begini nanti semua udah mati bercari lah. Besok tahu, besok urusan begini banyak nah. Nah semua deka su mulai parah-parah, su pucat, su ke kuliba hitam, banyak ya lambung. Beho terserah lu mau lambung apa. Mamar. Butuh Yesus Pak. Dulu udah omong lu butuh Yesus. Ini yang dia nama mencari kepuasan yang tak wajar. Seperti yang dicatat di dalam Yudas 1 ayat 7. Ayat 7 bilang begini. Sama seperti Sodom dan Gomora dan kota-kota sekitarnya, yang dengan cara yang sama melakukan percabulan dan mengejar kepuasan-kepuasan yang tak wajar, telah menanggung siksaan api kekal sebagai peringatan kepada semua orang. Percabulan di situ pakai kata Yunani porneia. Porneia itu menurunkan kata porno. Biasa percabulan di situ itu buat mereka yang belum menikah, bukan pasangan sah, tapi melakukan yang aneh-aneh. Sedangkan kalau kepuasan-kepuasan yang tak wajar, kalau yang wajar itu yang heteroseks tapi yang diberkati, itu wajar. Kalau yang tidak wajar, saudara-saudara, itu homoseks. Ini Sodom dan Gomora soalnya. Dan ujung-ujung penghukumannya mengerikan sekali. Nah saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi banyak orang niat mau baik. Tapi yang terjadi tidak baik. Saya tidak tahu dengan Bapak Ibu terkasih. Tapi pastilah kita semua rindu mau baik. Ya. Tapi kalau sampai tidak baik yang terjadi. Atau lebih banyak yang tidak baik. Kita perlu ditolong hari ini oleh Tuhan. Roh Kudus pasti bisa bantu kita. Pasti. Bahaya yang kedua adalah bahwa kalau kita dijajah, diperbudak, dikendalikan oleh kedagingan ini, yang terjadi adalah kita itu akan mengalami kerusakan relasi antara kita dan sesama dan akan merambat kita dengan Allah. Kenapa orang suka bertengkar, sengketa, kakak adik masalah tanah sepotong, mau cabut parang, mau baku potong. Hanya masalah jabatan, pakai kuasa gelap. Masuk di ruang kerja orang, lalu taruh itu yang dukun titip. Taruh saja di punggung karosi. Makanya kok masuk ke rasa ke suasana ke kurang enak, tidak nyaman. Kuasa gelap itu ada loh. Saudara yang kuat berdoa aman dan punya kepekaan. Kalau saudara yang baca Alkitab, tunggu bini hela kas jatuh di keramik baru baca. Memang berat. Suanggi itu ada, penyihir itu ada dari dulu. Ya, sampai ini hari sebelum kiamat mereka tetap ada dan bahkan tambah ganas. Jadi kalau kita tidak kuat dengan Tuhan, ya repot. Kenapa terjadi sengketa-sengketa itu? Saudara lihat Yakobus yang bilang begini, Yakobus pasal 4 mulai ayatnya yang pertama, dia bilang begini. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Iya. Dari mana sengketa itu? Ada hawa nafsu yang saling kompetisi di dalam hidup kita. Berjuang. Keinginan baik, keinginan tidak baik. Bahkan keinginan tidak baik yang satu dengan keinginan tidak baik yang satu. Juga berlomba-lomba. Siapa yang jadi manifestasi dahulu? Berzina atau tipu atau curi atau apa. Di dalam itu ada banyak saudara-saudara. Ini firman Tuhan yang ngomong. Nah kalau ini tidak ditolong. Makanya kita suka bertengkar dengan orang, iri hati dengan orang. Ya, lihat orang punya foto, status Facebook, dia bagi di story. Kita yang bikin lebe. Pesan percaya lah. Urusan apa? Status-statusnya dia, Facebook-Facebooknya dia, Instagram-Instagramnya dia, WhatsApp-WhatsAppnya dia. Lihat. Ada kita suka begitu, biarkan saja. Nah itu saudara perlu mencurigai dirimu sendiri, sesuaikan dengan firman ini dan cek and recheck. Ada masalah dengan Anda tuh.
Kok Anda tidak suka orang? Kenapa? Saudara, tambah apa di hidup? Dia ada sentuh apa di hidupmu kalau repot sekali? Makanya ujung-ujung bertengkar, berkelahi, mau membunuh. Ayat 2, perhatikan. Kamu mengingini sesuatu tetapi kamu tidak memperolehnya. Tidak dapat, lalu apa? Lalu kamu membunuh. Kamu iri hati tetapi kamu tidak mencapai tujuanmu. Ya, lalu? Lalu kamu bertengkar dan kamu berkelahi. Kamu tidak memperoleh apa-apa karena kamu tidak berdoa. Iya. Bertengkar, berkelahi. Jadi kita yang sedikit-sedikit bertengkar, berkelahi, kita ada di mana? Sepasti hal. Datang awal tuh dia pun senyum masih enak. Salam. Wih, mana nanti 3-4 hari baru tahu. Yang salam iblis besar. Aduh, ngeri memang. Kalau tidak dimerdekakan dari kedagingan. Karena kan dia ngomong, dia hanya bikin kici mata, bikin ke Korea-Korea. Padahal kolbano. Tapi dia bikin kayak kul diri. Racun. You know racun. Ngeri loh saudara-saudara. Makanya ujung-ujungnya apa? Anda lihat tuh. Tidak berdoa. Nah kalau tidak berdoa tuh masalah dengan siapa? Dengan Tuhan Allah. Diberkatilah Bapak Ibu yang ada saat teduh, jam doa, suami, pimpin istri, anak. Kita berdoa dulu. Ini kepala keluarga luar biasa. Jangan biarkan istrimu doa sendiri. Bapak merdoa, sudah saya yang bawa Bapak membeban. Hello Bapak. Saudara, diberkatilah rumah tangga yang tahu menggembalakan istri anaknya. Atau kalau suami masih agak lambat, istri bergerak lebih cepat. Rangsang suamimu untuk bisa bergerak cepat. Di dalam keintiman dengan Tuhan. Karena orang tidak berdoa itu, orang bermasalah dengan Tuhan. Doa itu berarti hubungan dengan Tuhan ada bagus. Para teolog bilang doa itu napas kehidupan. Orang tidak bernapas berarti jenazah atau mayat. Orang tidak berdoa mati secara rohani itu. Atau pada level parah dia berdoa, tapi berdoanya tidak pas begitu. Berdoanya tidak sesuai ajaran Alkitab. Ayat 3, perhatikan kekasih Allah. Atau kamu berdoa juga, tetapi kamu tidak menerima apa-apa, karena kamu salah berdoa. Sebab yang kamu minta itu hendak kamu habiskan untuk memuaskan hawa nafsumu. Berdoa tapi tidak terima apa-apa karena salah berdoa. Salahnya di mana? Doa memuaskan hawa nafsu. Ibadahnya jadi salah. Ingat, tidak semua ibadah diterima oleh Tuhan. Ibadah Habel diterima, ibadah Kain tidak diterima. Persembahan Habel diterima, persembahan Kain ditolak. Jadi Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi sudah sampai tahap ini. Nah kalau orang sudah berdoa hawa nafsu begini, jangan tanya lagi pola hidupnya. Pola hidupnya pasti duniawi. Dan kalau pola hidup duniawi, Alkitab berkata siapa bersahabat dengan dunia, dia menjadikan dirinya musuh Allah. Ini kelihatan di ayat selanjutnya, yaitu ayat 4 Bapak Ibu terkasih. Hai kamu orang-orang yang tidak setia, tidakkah kamu tahu bahwa persahabatan dengan dunia adalah permusuhan dengan Allah? Amin. Jadi barang siapa hendak menjadi sahabat dunia ini, ia menjadikan dirinya musuh Allah. Orang dunia itu susah mengampuni orang. Nah kalau susah mengampuni orang, baru berharap Tuhan ampuni, tidak bisa lah. Kita mau diampuni tapi kita tidak mau mengampuni, bagaimana? Video-video saya yang pendek-pendek itu kan reaksi orang beda-beda ya. Ada yang mengerti, mungkin kan dia tahu ini video utuh yang dipotong-potong, tambah lagi dia belajar firman, jadi dia tahu. Tapi ada yang mungkin tidak sampai di situ. Dan akhirnya tidak sedikit hujatan, makian yang diterima. Yang potong bukan saya, orang akun lain.
Kan biasa video-video kita yang lengkap di TikTok tuh, di YouTube tuh TikTokers tertentu potong, gitu kan. Lalu berujung rame lah. Ada seseorang yang rame, marah-marah lah begitu, ungkapan tidak senang gitu. Waktu saya pulang dari Kendari, orang kasih tahu video itu, akhirnya saya dengan istri begitu, kalau ada orang tidak senang kami, dia pasti salah satu pokok doa langsung, itu langsung. Sebut namanya, mohon Tuhan jamah dia, Tuhan jamah kami jangan terpancing, dia juga jangan terus menerus, begitu. Berdoa. Kita kan tidak pakai gaya lama, cari-cari, pukul, bakar, kan begitu. Kalau lama kan begitu, dan itu kan daging banget. Di rumah di mana, siram bensin, kayak gitu. Itu kan gaya setan yang tidak boleh dibanggakan, maksud saya begitu kan. Jadi kita akhirnya berdoa. Lalu ada jemaat di sini bilang, oh ada jemaat di sini punya keluarga ternyata. Jadi saya kasih tahu, kirim, oh ya ini keluarga saya, Bapak, omong-omong. Baru keluarganya orang hukum yang, waduh terkenal banget di NTT ini. Lihat itu video langsung dia kasih tahu di orang yang omong, saudara kita nih, dia omong, dia bilang, oh Pak, kakak ini menit sekian nih kakak kena nih, ini masuk unsur nih. Ini masuk unsur segala macam. Pokoknya mereka mengerti. Saya ini kan ada unsur apa-apa, bukan mengerti hukum gitu loh. Kurang mengerti dikit-dikit. Tapi akhirnya orang itu juga akhirnya berdoa. Dia berdoa dan ada penyesalan luar biasa. Kami juga berdoa. Ujung-ujung akhirnya datang di rumah. Datang tadi malam, lalu saling mengakui kesalahan. Lalu saya doakan. Aduh itu indah sekali. Indah sekali. Kita ini orang kotor semua. Minta ampun di Tuhan Yesus ampuni. Kenapa kita tidak bisa ampuni orang? Kebencian kita pada seseorang itu, kadang-kadang kita menganggap bahwa semakin kita benci dia semakin hancur. Salah. Anda yang benci orang itu sama seperti kita minum racun, tapi berharap dia yang mati. Itu tidak mungkin terjadi. Yang mati Anda. Yang minum Anda, kenapa mesti dia yang mati? Itu orang yang tidak bisa ampuni orang. Katong yang minum racun, tapi berharap dia mati. Kebencian, tidak mau mengampuni, kepahitan, balas dendam. Ibarat racun-racun yang kita minum. Orang itu tidak apa-apa, kita yang mati. Kita yang rugi. Siapa mau rugi? Jadi jangan benci orang berlarut-larut. Caranya bawa dia dalam doa. Itu paling betul. Nanti Tuhan buka jalan. Tuhan lihat hati Anda. Walaupun awal masih benci, masih jengkel, Tuhan akan bantu sehingga kita bisa mengampuni orang itu. Pasti bisa. Makanya sulit. Kalau orang sulit mengampuni orang, sekali lagi, lihat hidupmu. Lihat hidupku. Siapa kita? Bukankah kita juga orang-orang kotor yang butuh pengampunan? Dan Anda kalau minta, Tuhan pasti ampunin. Maka ampunilah orang yang menyakiti Anda dan saya. Jadi, Bapak Ibu, jemaat yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus, ini tidak bisa dihindari oleh kita semua ya. Dalam Efesus pasal 4 ayatnya yang ke-30 sampai 32. Kalau orang ada Roh Kudus ya model kayak begini, perhatikan. Dan janganlah kamu mendukakan Roh Kudus Allah yang telah memeteraikan kamu menjelang hari penyelamatan. Betul. Segala kepahitan, kegeraman, kemarahan, pertikaian dan fitnah hendaklah dibuang dari antara kamu. Demikian pula segala kejahatan. 32. Tetapi hendaklah kamu ramah seorang terhadap yang lain, penuh kasih mesra dan saling mengampuni, sebagaimana Allah di dalam Kristus telah mengampuni kamu. Saling mengampuni. Jadi tadi malam kita berdoa bersama, bilang, Bapak kami datang di rumah boleh? Oh boleh, saya tunggu. Hanya kita berdoa dan saya lihat tadi pagi beliau punya status, bagus sekali statusnya, sangat memberkati saya. Keluarganya kirim ke saya, terima kasih, saya diberkati sekali. Begitu. Nah, saudara-saudara yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Jadi
Bahaya kedagingan seperti itu, merusak hubungan kita dengan sesama bahkan dengan Tuhan. Jadi kita harus dimerdekakan. Bahaya yang lain dari Simon Petrus bilang bahwa kedagingan-kedagingan itu akan menghancurkan jiwa kita. Makanya dalam 1 Petrus 2 ayatnya yang ke-11, ini ayat bunyinya begini Bapak Ibu terkasih. Saudara-saudaraku yang kekasih, aku menasihati kamu supaya sebagai pendatang dan perantau, kamu menjauhkan diri dari keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Garis bawahi kalimat ini. Keinginan-keinginan daging yang berjuang melawan jiwa. Jadi keinginan-keinginan daging itu punya target supaya jiwa kita tuh hancur. Di jiwa kita tuh ada apa? Pikiran, perasaan, hati nurani, kehendak. Itu semua di jiwa. Jadi keinginan-keinginan daging itu akan menghancurkan, berusaha terus menerus dengan satu tujuan yang jelas, fokus yang jelas, pokoknya kasih hancur jiwa kita. Seorang teolog, Adam Clarke, ketika menyoroti bagian ini, Clarke memberi komentar yang luar biasa. Perhatikan komentar Adam Clarke. Betapa sedikitnya mereka yang memuaskan keinginan-keinginan itu, memikirkan kehancuran yang dihasilkan oleh keinginan-keinginan itu. Maksudnya, hanya sedikit orang saja yang berpikir bahwa waduh ini keinginan daging ini bahaya bagi jiwa saya, pikiran saya, perasaan saya, hati nurani saya, kehendak saya. Kebanyakan orang buat tanpa pikir itu, mau hancur atau tidak, pokoknya dia tidak tahu. Nanti sudah hancur baru dia kaget. Nanti sudah terpuruk baru dia kaget. Karena melakukan pembiaran yang berlarut-larut. Sehingga keinginan daging itu serang. Sampai betul-betul kita hancur. Clarke melanjutkan. Dia bilang begini. Ini merupakan tujuan dan operasi dari setiap keinginan duniawi dan hawa nafsu. Ya, untuk bikin hancur jiwa kita. Pikiran kita, perasaan kita, hati nurani kita, kehendak kita. Lalu Clarke menambahkan. Yang disusun dalam kesatuan tempur untuk berperang terhadap jiwa, atau untuk membunuhnya, atau untuk menjadikannya tawanan. Sehingga kita tidak bisa berkutik lagi. Mau tidak mau akan buat itu terus sampai kita hancur. Makanya kekasih-kekasih Tuhan, siapa yang bisa memerdekakan kita? Pendeta? Tidak bisa. Hanya Yesus, hanya Roh Kudus yang bisa memerdekakan kita dalam kondisi serangan-serangan keinginan daging. Tidak ada yang lain. Cari dia, datang pada dia. Datang bukan 1-2 kali. Datang terus menerus. Jangan kapal selam, datang terus-terus. Tidak cukup di gereja, di rumah harus ada keintiman dengan Allah. Di rumah harus ada saat teduh dengan Tuhan. Kalau tidak habis pikiran kita. Dia akan mengalihkan pikiran, perasaan kita, hati kita, kehendak kita dari hal-hal yang rohani kepada hal-hal yang bukan rohani. Yang rohani itu ya seperti ibadah begini, pelayanan, saat teduh, baca Alkitab, doa, menyembah Tuhan, jaga kekudusan hidup. Tapi kalau keinginan daging itu serang kita, kita beralih. Pikiran kita apa? Yang kotor-kotor, najis-najis, mesum-mesum, duit, harta. Fokus kita jadi lain. Sudah tidak lagi pelayanan kita murni beritakan Injil tegas, tidak ada lagi. Lihat uang tegas langsung hilang. Karena motivasinya sudah lari. Saudara, hal itu perlu diwaspadai karena Alkitab berkata di mana hartamu berada. Ini sebagai contoh kalau harta. Di mana hartamu berada, di situ hatimu berada. Matius 6 ayat 21, sama-sama baca. 1, 2, 3. Karena di mana hartamu berada, di situ juga hatimu berada, saudara-saudara. Kita tidak bisa mengabdi kepada dua Tuhan. Kalau kita mengabdi kepada dua Tuhan, kita akan sayang yang satu dan kita benci yang lain. Harus pilih salah satu. Tidak bisa berdiri dua kaki. Di bagian lain Tuhan bilang, tidak boleh suam-suam. Panas-panas, dingin-dingin. Suam-suam, aku muntahkan engkau. Ayatnya ke-24. Perhatikan ayat ini. Tidak boleh ada dua Tuhan dalam hidup kita. Tak seorang pun dapat mengabdi kepada dua Tuhan. Karena jika demikian ia akan membenci yang seorang dan mengasihi yang lain. Betul. Atau ia akan setia kepada yang seorang dan tidak mengindahkan yang lain. Kamu tidak dapat mengabdi kepada Allah dan kepada Mamon.
Kalau orang misalnya pelayanan, pendeta lah, kita omong pendeta. Kalau khotbah mulai orientasi uang, dia tidak akan beritakan Injil lagi. Bagaimana caranya khotbah dan menghasilkan banyak uang? Tutup aja kebenaran, pasti laku. Pasti laku. Kan itu yang paling banyak dicari di zaman ini. Khotbahnya dipenuhi dongeng. Itu paling laku. Kalau khotbah kebenaran menyatakan kebenaran, banyak musuh. Sampai Paulus sendiri dalam sebuah ayat ya, di dalam Galatia 4 ayatnya yang ke-16, Paulus berkata dengan tegas di sana, apakah dengan mengatakan kebenaran kepadamu, aku telah menjadi musuhmu? Banyak orang memusuhi Paulus gara-gara ngomong kebenaran. Kalau mau diterima oleh dunia, jangan korek-korek dosa. Jangan korek-korek proyek atau area setan, jangan. Aman kamu, kaya kamu. Begitu cara kalau mau kaya. Karena sekali lagi, orang tidak terima ajaran sehat kebenaran. Kebenaran apa? Orang mau tuh yang dongeng-dongeng. Makanya Paulus omong keras menjelang Yesus mau datang di hadapan tahta kerajaannya. Dalam 2 Timotius 4 mulai ayat 1. Nasihat luar biasa kepada hamba Tuhan. Dan ini berlaku bagi saya dan semua pendeta-pendeta, hamba Tuhan yang melayani. Jangan lupa pesan Tuhan ini. Di hadapan Allah dan Kristus Yesus yang akan menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Yap. Aku berpesan dengan sungguh-sungguh kepadamu demi penyataannya dan demi kerajaannya. Ya, terus 2. Beritakanlah firman, siap sedialah baik atau tidak baik waktunya, nyatakanlah apa yang salah, tegurlah dan nasihatilah dengan segala kesabaran dan pengajaran. Nyatakan apa yang salah, karena fungsi firman Allah itu menyatakan apa yang salah. Tegur, tidak bisa khotbah tidak tegur. Tidak bisa khotbah tidak nyatakan kesalahan. Tapi para pendengar yang dinubuatkan dalam teks ini dan sedang terjadi dan akan lebih menggila menjelang Yesus kembali adalah mereka tidak mau yang begini-begini. Mau yang apa? Kebenaran singkirkan. Dongeng dong. Lebih enak. Makanya ayat 3. Dia bilang begini. Karena akan datang waktunya, orang tidak dapat lagi menerima ajaran sehat. Tidak mau. Tetapi mereka akan mengumpulkan guru-guru menurut kehendaknya untuk memuaskan keinginan telinganya. Datang capek-capek ke gereja, mandi, barisi, wangi, siap baju terbaik. Hanya datang dengar dongeng. Duduk 1 sampai 2 jam. Tidak dapat berkat firman apa-apa. Tidak dapat teguran, tidak dapat perbaikan. Hanya dapat dongeng. Mau jadi apa rohani begitu? 4. Mereka akan memalingkan telinganya dari kebenaran dan membukanya bagi dongeng. Iya. Tapi kemudian Paulus bilang sama Timotius, tapi lu sekalipun ada fenomena ini, tetap pegang prinsip. Jangan mengabdi kepada dua Tuhan. Mengabdi kepada Injil saja. Beritakan terus. Tunaikan tugas pemberitaan Injil sebagai pelayan yang setia di hadapan Allah. 5. Tetapi kuasailah dirimu dalam segala hal. Sabarlah menderita. Lakukanlah pekerjaan pemberita Injil dan tunaikanlah tugas pelayananmu. Harus tidak boleh ketika dunia menuntut, tutup mulutmu, jangan singgung-singgung ini. Oh, tidak bisa. Tidak bisa. Saya pernah ada di fase itu. Khotbah tidak bikin hancur dosa. Ibarat kalau agar-agar di tempat itu apa? Loyang. Agar-agar di loyang tuh dulu bepu khotbah hanya ro'o-ro'o sendiri pelan-pelan sah. Jadi ini agar-agar hanya tapisan dari dinding-dinding loyang. Kalau sekarang ini kan bukan goyang, berro'o kucak. Ah ini yang bikin orang tersuka. Lu bisa kok hanya ro'o pelan sah. Besok kucak lepo alay. Nah, siapa yang suka khotbah begini? Makanya Bapak Ibu yang tahu khotbah keras tapi mau datang gereja, buat saya itu luar biasa Anda itu. Anda luar biasa. Mau datang dengar firman itu berarti memang Anda mau berubah. Anda mau ditolong, Anda mau dimerdekakan, Anda mau benar-benar ikut Tuhan. Supaya jiwa kita yang sudah diserang oleh kedagingan itu bisa ditolong.
kedagingan serang jiwa, ini firman serang itu kedagingan. Jiwa kita ditolong. Makanya Alkitab bilang hormati pemimpin, karena pemimpin itu bikin apa? Berjaga-jaga atas jiwamu. Coba baca itu Ibrani 13 ayat 17. Taatilah pemimpin-pemimpinmu dan tunduklah kepada mereka, sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Sampai di situ. Sebab mereka berjaga-jaga atas jiwamu. Itu tugas hamba Tuhan. Karena di keinginan daging mau kasih hancur jiwa, kami mau tolong itu jiwa. Makanya kenapa penginjilan itu disebut jalan cari jiwa. Kalau sudah dapat jiwa, jaga dengan cover dengan firman, pengajaran, keteladanan yang baik. Itu bahaya berikut. Bahaya terakhir dari kedagingan adalah kedagingan itu ujung-ujungnya neraka, Bapak Ibu terkasih. Jadi tidak bisa tidak, kita harus dimerdekakan. Dan kedagingan itu bukan 1-2 kasus, banyak sekali. Perhatikan di Galatia 5 atau mulai ayat 19. Itu manifestasi dari keinginan-keinginan daging itu bukan 1-2, bukan hanya percabulan, persinahan, banyak. Pemecah belah, adu domba, kepentingan diri, sombong, angkuh, mabok, hobi, pesta pora. Pesta biasa tidak dilarang, maka kalau pesta pora itu tidak bisa dipisahkan dari keinginan-keinginan daging. Baca ayatnya, perhatikan Bapak Ibu jemaat. Perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, Ya. kecemaran, hawa nafsu, Terus, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah. saking banyaknya Paulus tidak bisa omong lagi. Paulus hanya bilang begini, dan sebagainya. Perhatikan di ayat 21. Kedengkian, kemabukan, pesta pora, dan sebagainya. Dan sebagainya. Artinya banyak sekali. Jadi saudara yang pun dosa tidak disinggung di sini. Misalnya saudara bilang, oh rokok tidak ada. Isi masuk di dan sebagainya. Itu ditambah di situ. Itu memang sengaja kasih kosong. Baru lu saya sendiri. Oh udah masuk. Amin. Itu. Yang ada niat-niat melalui tetangga masuk. Tetangga mandi. Masuk di situ. Yang nonton TikTok hanya nonton yang erotis-erotis. Yang bago, yang leka. Masuk di situ. Benar. Masuk di situ. Di satu kampus itu saya khotbah kelihatan memang berat, tersinggung sekali. Kampus besar. Saya bilang dosen-dosen yang dalam laptop ada video porno bertobat. Semua tuh antara mau salto balaka mau madong nanti besok pulang baru ribut. Pendeta. Tapi ada. Kalau mau bunuh beta kotong batabrak di situ sudah tuh. Beta sendiri senang Pak Erwin Modok. Maksudnya kosong begini rame ini kalau mau talan-talan sudah. Nanti besok ada beta puruma lu tahu kok fatukoa. Lu jangan garatak-garatak beta. Hari-hari tanam di Kupang lu salah orang kalau dengan beta. Garatak siapa nih? Oh mau sok-sok terapi siapa lu mabok. Itu beta tambah mengong kalau begitu-begitu. Itu beta tambah gigi asam. Kan di radio itu beta mau talan itu mic dan kabel-kabel. Karena emosi gitu. Lu jangan move-move beta deh. Orang omong kau negeri dipulihkan lu mau jadi setan, pembela setan. Kalau khotbah bisa pakai maki, sampai cuci maki cendok. Hanya itu kedagingan, saudara-saudara. Kalau khotbah pakai maki, besok maki. Nen moyang, nen turunan semua bemaki. Untuk sana ada ayat bilang, lu boleh maki 1 jam. Full, itu full. Jengkel sekali. Gaya kayak mau apa sampai itu? Saksi mata banyak. Dan besok pulang berdomfoe. Tadi ada. Semua begini nah. Beta juga pikir baik aman. Ya, siapa mau titi dan kursi nah titi. Sudah kok gampang kok. Nanti baru. Sonde. Jengkel begitu. Kekasih Tuhan. Tapi kali itu juga dagingan. Oh. Ya kita bertobat semua. Aduh Tuhan Yesus. Ada jemaat bilang, Bapak,
Kalau Bapak mau masuk ke urus pegang pistol juga bisa. Ini. Kan ada bisa daftar kalau nanti. Ma itu kan tes psikologi. Demi kayak Bapak som lolos. Kan bisa pegang pistol. Pendeta juga pegang pistol. Mus pegang dulu enak-enak. Bedanya bilang petasan Natal. Move. Mau bikin keliru orang. Lu tahu Be lahir di mana? Be bukan turun dari Gunung Muti sana pelan-pelan. Beta OPR asli. Kok lu mau kasih keliru siapa? Beka bukan anak dari cabang bena yang tahan-tahan tarik baru naik setengah-tengah mulai tahu pakai celana panjang. Oh no. Beta anak dibesarkan dari gelapnya dunia ini gitu loh. Mau mati ulang-ulang hampir mati. Mau dapat potong, mau dapat segala macam, ulang-ulang. Son mati-mati sampai hari. Dan sudah belajar Alkitab bertabla, oh mati Tuhan yang tentukan. Nah, tambah menjadi sudah toh. Gitu, ini pencerita. Jadi, Bapak Ibu terkasih, lihat jadi yang sebagainya nanti kasih sendiri ya. Dan suka masuk bertuhan yang hapus. Amin. Karena kalau tidak hapus Anda lihat terhadap terus. Terhadap semuanya itu kuperingatkan kamu, seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Berarti bahaya kedagingan ini luar biasa. Bapak Ibu, bahaya kedagingan luar biasa. Bahkan sekali lagi, yang sudah bertobat pun harus hati-hati. Jangan bilang, oh saya sudah bertobat, sudah melayani. Lalu mulai renggang-renggang, hanya capek di pelayanan, capek di jadwal. Lalu tidak merendahkan diri di hadirat Allah. Hati-hati kita. Hati-hati. Lalu saudara-saudara tidak cukup sendiri-sendiri. Raja Daud jatuh tuh sendiri-sendiri. Semua ada pergi rame-rame tugas perang. Daud main-main jalan di suatu rumah. Lalu lihat Batseba. Wih apapun. Ini bukan main-main gila. Ini bukan neon lah. Mercusuar. Langsung Daud kirim informan. Cek and recheck. Siapa dia? Ada letnan 2 punya. Rau. Ambil. Nah ini Batseba juga yang pang. Ini kakak Aun ini. Daud toh. Sana ada data yang Batseba bilang. Ini nanti orang bilang apa? Sonde. Di itu film. Nonton tentang Daud. Tentang Daud nih. Daud bilang, besok lu. Batseba bilang apa? Siapa yang mau tolak kok? Memang lelhanak tua. Jurubu toh. Pada Daud tuh berdoa. Hari-hari bangunkan fajar. Pemuji, penyembah. Mungkin Mazmur yang mengatakan 1 hari 7 kali berdoa. Itu mungkin dia. Tapi itu pun tumbang. Jadi tidak ada ceritanya bilang, oh waktu pelayanan hebat jadi tak usah. Siapa bilang banyak pendeta bersinah, mengerikan. Mengerikan. Bersinah sampai parah-parah. Pendeta hafal ayat bahasa roh. Bersinah sama jemaat, sama pelayan. Makanya beta kalau khotbah begini, beta sedang menyerang diri saya sendiri. Kan saya sudah bilang, bayangin aja saya khotbah begini. Tahu-tahu saya pelaku, apa enggak bubar ini gereja? Bubar. Tinggal beta di Pale dan Noel hanya bergandeng tangan berdoa bagi bangsa-bangsa. Karena tidak mungkin lagi orang mau datang. Tidak mungkin lagi. Dan Titus Tadu, betul rame-rame sudah pegang. Doa berantai saya sudah. Iya toh. Kalau Om Goda mau masuk betul. Doa sama-sama. Pak Yarden juga daftar saja. Karena yang lain mungkin mau datang lagi. Dia nih khotbah cerewet. Tahu-tahu dia pun chatting dan perempuan ada. Apa tidak hancur ini gereja? Lihat tuh kedagingan tidak memikirkan kehancuran. Dia mau daging terus nanti sudah hancur. Sama ke pendeta-pendeta sudah ketahuan baru. Aduh bagaimana ini istri saya, anak saya, jemaat yang saya pimpin. Itulah bahayanya kedagingan. Kalau dilakukan pembiaran seperti itu.
Ada orang yang bilang, iya Pak, ingat Pak masa lalu. Oh ya, saya punya masa lalu hancur, tapi masa lalu yang hancur itu sudah diampuni. Dan kalau sudah diampuni, boleh tegur. Alkitab melarang tuh kalau ada balok di mata lalu kau korek selumbar, itu munafik. Jadi kalau mau korek itu selumbar dan bicara ke mana? Baloknya digeser. Perhatikan, Matius 7 ayat 3 sampai 5. Perhatikan. Mengapakah engkau melihat selumbar di mata saudaramu, sedangkan balok di dalam matamu tidak engkau ketahui? Ya, terus? Bagaimanakah engkau dapat berkata kepada saudaramu, biarlah aku mengeluarkan selumbar itu dari matamu, padahal ada balok di dalam matamu? Itu munafik. Kamu pejina, kamu togor orang bersina. Kamu pemabok, kamu togor orang mabok. Bagaimana? Itu penipu. Jadi kalau mau tegur boleh-boleh saja, tapi lakukan ayat 5. Hai orang munafik, keluarkanlah dahulu balok dari matamu, Ya. maka engkau akan melihat dengan jelas untuk mengeluarkan selumbar itu dari mata saudaramu. Boleh, kita semua kan orang kotor. Jadi kalau ada balok berserah sama Tuhan. Tuhan angkat itu balok sehingga kalau ada selumbar di mata saudara, kita bisa bantu dengan penuh kasih. Bukan tidak boleh. Jangan dia juga ada balok satu mah korekin selumbar dong. Makanya Bapak Ibu, saya terus mohon dukungan doa. Jangan Bapak Ibu dengar khotbah, ini Bapak Ibu emosi dan beta bilang, kata lihat nanti sampai mana? Jangan begitu. Jemaat apa tuh? Jemaat tuh kan dengar pendeta omong begini, jangan jengkel sama pendeta. Ada waktu nak armata jatuh kasih pendeta, lindungi botong Bapak Gembala. Tapi botong subangun ini gereja rame-rame, ini tabur uang, tabur tenaga, tabur doa, tabur malu, segala macam. Orang subah omong botong pun nama kiri kanan. Saudara baru muncul dan sobat teriak, melatok. Itu artinya, saudara mereka tahu Anda tuh digembalakan oleh saya. Kalau tidak doa buat saya tumbang bagaimana? Baru muncul. Dia melatok. Padahal yang datang ini Pak Sakarias gitu loh. Kok kenapa jadi melatok? Pak Nenotek muncul, melatok 2. Nenotek. Itu terjadi, itu laporan terjadi. Kalau saya sih senyum-senyum saja, saya sudah tahu konsekuensi itu biasa kok. Nah saudara tolong begitu, nah saudara sudah hanya dengar, doa buat saya ini manusia sama seperti saudara bisa jatuh. Harusnya tidak boleh jatuh untuk kemuliaan nama Tuhan, tapi bisa. Makanya harus didoakan. Amin, kekasih Tuhan. Daud akhirnya tumbang, tapi puji Tuhan, Daud akhirnya mengaku dosa. Ya beda ya, kalau orang yang kedagingan, dijajak kedagingan, dia jatuh, dia tidak akan bangkit. Atau tepatnya bukan jatuh, tapi tinggal ya. Live in sin, beda dengan fall in sin. Fall in sin itu jatuh dalam dosa. Live in sin, tinggal dalam dosa. Tinggal dalam dosa itu seperti orang buang bebek dalam kolam air. Bebek masuk kolam air tidak mau keluar. Senang, air lompor saja senang, apalagi kolam bagus nih. Kayak di kristal begitu. So, sampai di ujung ketemu tangkal dia belok lagi. Sana kan dapat. Itu bebek. Bebek itu senang bermain dengan dosa. Itu Kristen bebek. Kalau Kristen jenis ayam, kalau saya omong ayam di sini saudara jangan bilang, dia suam ketong ke binatang. Kok Yesus juga bilang ketong domba? Itu bukan berarti ketong tuh ada ekor kaki 4 kunyah-kunyah rumput, bukan. Ada benang merahnya yang disoroti dari ilustrasi itu. Jangan lihat pendeta menghina jemaat sebagai ayam. Orang begini ini masuk di basiu berkukus. Nah saudara, tafsir yang bodoh-bodoh tahu cara ilmu tafsir omong sambar-sambar. Kristen ayam buang pi air, dia sentuh sedikit dia terbang keluar. Kita yang itu tuh. Kita semua pernah, biar supendeta juga pasti pernah rasa dosa. Tapi kita akan seperti Daud, tertekan, stres, minta ampun, menangis. Makanya di Mazmur 51, Nabi Nathan datang togor Daud. Daud menghampiri Batsheba itu, sudah lihat di sana. Ya, Mazmur 51 mulai ayat 1. Untuk pemimpin biduan Mazmur dari Daud. Ya. Ketika Nabi Nathan datang kepadanya setelah ia menghampiri Batsheba, kasihanilah aku ya Allah menurut kasih setiamu. Wow, hapuskanlah pelanggaranku menurut rahmatmu yang besar. Lompat ayat 10 langsung.
Saya mau ada hal yang mau saya persoalkan di sini. Biarlah aku mendengar kegirangan dan sukacita. Biarlah tulang yang kau remukan bersorak-sorak kembali. Orang kalau ada dosa, anak Tuhan, dia begini, tidak ada kegirangan. Tulang-tulang tuh seperti remuk. Orang Kupang bilang rasa kayak noe, sekali kaki tangan do noe. Itu anak Tuhan sejati itu. Anak Tuhan sejati kalau ada jatuh kaki tangan noe. Daud ini, Goliat aja dia kasih tumbang. Tentara berapa ratus itu dia hadapi sendiri bisa. Tapi kalau sudah dosa, noe. Rapuh. Tidak ada sukacita. Makanya waktu dia minta ampun dia bilang bangkitkan kembali kegirangan. Kenapa? Karena waktu berdosa tidak ada kegirangan. Biar dia ada di gereja yang menyanyi sound system bagus. Tapi kalau dia belum pemberesan dia tidak akan girang. Pukul tangan itu pukul tangan hampa. Tidak rasa apa-apa. Angkat tangan tuh angkat tangan hampa iko arus. Tidak rasa apa-apa. Tapi kalau dia beres, dia rasa. Dia berangkat pakai air mata semua lele. Dia pukul tangan tuh yang bebas betul-betul. Saya harap kita rasa itu. Dan kalau Anda dan saya sudah mengalami itu tanda-tanda Roh Kudus mulai bekerja. Dan poin kedua yang terakhir, buah roh adalah tanda bahwa Roh Kudus sudah ada. Dan itu sekaligus tanda bahwa saya dan saudara dimerdekakan dari kedagingan. Makanya ketika dia gambarkan tentang keinginan daging di Galatia 5 itu, Paulus gambarkan 19, 20, 21 daftar-daftar kedagingan yang berujung-ujung masuk neraka itu. Dia muncul dengan ayat 22, dimulai dengan kata pertama, tetapi. Kata tetapi ditempatkan itu dengan tujuan untuk mengkontraskan bagian sebelumnya dan bagian sesudah. Keinginan daging kontras dengan apa? Tetapi buah roh. Buah roh itu tunggal, manifestasinya 9 atau rasanya 9. Dimulai dari apa? Kasih, Yunaninya agape. Sukacita, Yunaninya kara. Damai sejahtera, Yunaninya erene. Kesabaran, Yunaninya makrotumia. Kemurahan, Yunaninya krestotes. Kebaikan, Yunaninya agautosune. Kesetiaan, Yunaninya pistis. Lalu kelemah lembutan, Yunaninya prautes. Lalu penguasaan diri, Yunaninya ekritea. Ini ayat bilang tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Kalau kedagingan Anda akan ditentang oleh hukum. Tapi kalau kebaikan, buah roh, tidak ada hukum yang menentang ini. Anda buat terus menerus tiap hari sampai tutup usia, Anda tidak akan bermasalah dengan hukum. Tapi kalau kedagingan Anda buat sendiri sedikit, Anda bisa kena masalah hukum. Tidak ada hukum yang melarang atau bisa melawan itu. Makanya jadilah orang baik. Jadilah orang yang punya manifestasi buah roh. Saya tidak akan singgung semua ini manifestasi buah roh. Beberapa saja saya singgung. Yang pertama, dimulai dari kasih tadi. Kata Yunaninya agape. Agape ini datangnya dari Tuhan. Kita dikasihi dengan cuma-cuma dan kita diminta mengasihi pun tanpa pamrih. Itu agape. Dan orang yang punya kasih ini, saudara-saudara, yang sudah mengalami kasih dari Allah, oh, dia akan menuruti perintah Tuhan. Terutama sesuai tema kita, melawan kedagingan, dia akan lawan sungguh-sungguh. Dan bagi dia tidak ada kata berat. Sekalipun kedagingan itu dia pernah rasa dan nikmatnya luar biasa, hanya sesaat dan menghancurkan. Maka dalam Tuhan ada buah roh, ada kasih, dia akan mampu melawan keinginan-keinginan daging itu. Makanya Yohanes 14 ayat 15 Tuhan Yesus berkata, jikalau kamu mengasihi aku, kamu akan menuruti segala perintahku. Perintah Tuhan itu berat? Tidak berat. 1 Yohanes 5 ayat 3 sama-sama baca. 1, 2, 3. Sebab inilah kasih kepada Allah, yaitu bahwa kita menuruti perintah-perintahnya. Perintah-perintahnya itu tidak berat. Saya kasih contoh aja yang praktis. Ada cowok suka banget sama cewek ini, cantik, cakep. Pokoknya ini dari kriteria dia disubikin 10 kriteria, 7 tuh ada di dia. 3 sana ada, tapi 7 ini sudah ada. Dan di antara 7 ini yang prinsip-prinsip semua ada di ini. Mince justru tahu bahwa Okto ini agak kejar dia kan. Okto ngotot. Ma Okto ini agak badung, agak nakal gitu kan. Lalu Mince bilang apa? Mau dembeta, tolong rajin gereja. Okto bilang apa? Siap.
Itu cinta tuh. Mince bilang kalau mau dan beta berhenti rokok. Belum ku salubur. Oke siap. Awalnya mau marah, demi Mince kan. Mau dan beta berhenti mabok. Oke. Mau dan beta jangan terlalu bamete karena bisa mau dapat laki sakit jantung. Oke. Kan kalau sudah itu mete itu bikin susah lu punona nanti baru nikah 2 tahun mati. Mete ulu hati tetikam luka ini itu. Lu mau dia orang puana mau nikah bahagia kok. Hanya urus tatobi lu tiap hari. Ma ulu hati tetikam. Ma tatobi sama isi ale. Coba mau dia pegawai kantor pos. Tapi Pol PP ini hanya tatobi. Pegawai kantor pos, baik olahraga, baik. Pijat cinta deh ini. Iya kan? Saudara, dan saya pernah dengar ada kisah begitu. Suaminya tuh bertobat karena permintaan istrinya. Dia mengasihi istrinya. Yang waktu itu masih pacaran sampai jadi istri. Benar-benar berubah. Anda bayangkan, saya bandingkan tuh yang cintanya manusia aja. Dituntut kayak begitu mau. Kenapa? Cinta. Yakub itu kerja mati-matian demi Rahel. Kerja 7 tahun. Alkitab bilang yang 7 tahun itu Yakub anggap sama kayak kemarin. Di Kejadian 29 ayat 20. Kejadian 29 ayat 20. Sudah lihat cinta kerjaan. Perhatikan. Jadi bekerjalah Yakub 7 tahun lamanya untuk mendapat Rahel itu. Tetapi yang 7 tahun itu dianggapnya seperti beberapa hari saja karena cintanya kepada Rahel. Ini cinta nih. Cinta itu tidak kenal beban. Itu cinta. Jadi kalau ada nyong bilang cinta tapi ekstra bakso pun tidak pernah kasih putus. Ini orang kok bakso saja bakso. Yono berapa sih Yono? Iya kan? Dia sudah mampu bayar tapi selalu kirim tuh hati-hati. Putar balik. Hati-hati apa? Bakso gua mulu yang bayar lu makan nambah lagi. Bepun tahu-tahu sisa lu hantam juga. Ya elah. Cintanya di mana? Iya kan? Jangan omong cinta kalau bahitung dalam pasangan. Makanya banyak tuh yang sudeka mah. Nona gerakan rokok dompet. Laki tusuk gigi baru menyanyi lagu rohani. Haleluya. Lihat plafon. Su tahu nih. Sial benar-benar. Ini kalau berumah tangga kanik batu. Bini sanakan bagaya, laki begini. Bini sanakan bagaya. Bukan teguh dalam iman, tutup tangan nih. Lu jangan pikir ini iman apa? Kakeknya luar biasa. Saudara. Jangan lihat tangan goyang langsung iman, bukan. Pelitnya sama istri sendiri kok pelit, suami sendiri kok pelit. Anak sendiri kok pelit. Bapak nonton bioskop kok, hei buang-buang uang saja. Hei bos bioskop tuh 25.000. Asal jangan hari Sabtu. 25.000 kok nonton bioskop, biar kok bini kaget-kaget sedikit itu bioskop. Pun TV ini nonton main bapasir. Bioskop menunggumu, hai TV pasir. Yang 7 tahun itu Yakub bilang berapa hari? Ini cinta. Ya, jangan tukang bahitung. Ya. Ya nona jangan langsung kasih putus mungkin ini. Sorry, ini mungkin hari pertobatan. Jangan keluar bilang, kak jalan dahulu. Jangan. Betesan bermaksud begitu. Lu tafsir terlebe-lebe. Tidak langsung sekarang. Cek, uji lagi ya. Kakak-kakak dan pacaran tolong kasih tunjuk lu pun kemurahan dari sekarang ya. Kalau tidak nanti lu suruh rumah tangga, lu yang dan bagus. Peluk lagi sama
Sinterklas. Mau bagi. Yesus ampun. Kasih tidak berat. Amin Bapak Ibu. Anda mengasihi Yesus, Anda sudah rasa kasih dari Yesus, lawan itu kedagingan. Pasti bisa kita. Dengan kekuatan kasih kita bisa. Dan kasih adalah produk pertama dari Roh Kudus dalam 9 manifestasi itu. Lalu ada karah, sukacita. Itu kesenangan yang dilandaskan kepada janji Tuhan, berkat Tuhan, anugerah Tuhan, kehadiran Tuhan. Nah orang kalau rasa ini, dia tidak akan cari kesenangan lain. Bahkan dalam kondisi yang orang bilang susah, dia bisa senang. Paulus di penjara, bisa-bisanya berdoa dengan sukacita di dalam Filipi 1 ayat 4. Ya, ayat 3 dan 4. 3 bilang apa? 3. Aku mengucap syukur kepada Allahku setiap kali aku mengingat kamu. Ya, lalu ayat 4. Dan setiap kali aku berdoa untuk kamu semua, aku selalu berdoa dengan sukacita. Sukacita ini di penjara, saudara. Tapi itulah, kalau orang yang sudah dapat kesenangan yang lebih dari kesenangan dunia omong kosong. Ini di tengah-tengah keadaan begini tetap bersukacita. Makanya di Filipi 4 ayat 4 itu dia motivasi semua di luar penjara. Padahal di dalam penjara, dia bilang apa? Bersukacitalah senantiasa dalam Tuhan. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Iya. Kalau saya singgung tambah satu dan terakhir, yaitu damai sejahtera Irene. Irene itu adalah ketenangan pikiran dan perasaan dengan keyakinan yang kuat bahwa melalui Yesus kita tuh beres sama Bapa. Ada akses sebebas-bebasnya datang kepada Bapa, maka ada ketenangan. Masalah yang paling berat ini hidup ini masalah yang sabar. Tuhan Allah seperti ayat tadi bilang, persahabatan dengan dunia, permusuhan dengan Allah. Ada orang yang dia takut banget bermasalah dengan pak pejabat ini, pengusaha ini. Dia takut. Karena kalau masalah dengan ini, berarti kau terus dapat job. Masalah dengan ini tidak dapat jalan dinas. Masalah dengan ini tidak dapat proyek. Bisa kau takut dengan ini manusia-manusia yang ada limitnya. Kamu tidak takut dengan sumber segala berkat itu? Yang sudah buka jalan. Dan kita telah menjadi ciptaan baru. Nats penutup di dalam 2 Korintus pasal 5 mulai ayat 17 berkata, jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ya, dia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, yang daging-daging sudah berlalu semua. Lalu ayat 18, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya. Amen. Dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Ya, luar biasa. Dengarkan ajakan-ajakan hamba Tuhan ya. 19, sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus, dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. 20 sama-sama, 2, 3. Jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus. Seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Yang mau beri tepuk tangan yang meriah bagi Tuhan. Saya selesai, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita berdiri Bapak Ibu terkasih.